nama Tuhan, kita berjumpa kembali ya adik-adik dalam sekolah minggu kita. Semua sehat, semua diberkati? Amin. Puji Tuhan. Kali ini sekolah minggu dipimpin oleh Bu Eri dan ditemani oleh Kak Amoy. Halo semuanya ya adik-adik ya. Sebelum kita akan mulai sekolah minggu kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita akan sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mengucap syukur pula Tuhan buat kesehatan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh melayani anak-anak kami. Kami boleh bertemu dengan anak-anak kami meskipun secara online Tuhan. Semua dalam lindungan Tuhan, semua dalam naungan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami sekolah minggu Tuhan. Tolong berkati setiap kami, pimpin setiap kami. Urapi dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami, pikiran kami hanya untuk Engkau. Kami sama-sama menyembah-Mu Tuhan, mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita bertemu kembali ya adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik siap untuk menjadi Laskar Kristus? Siap gerak. Oh, Kak Amoy siap gerak katanya. Gimana dengan adik-adik? Tentunya adik-adik juga mau dong jadi Laskar Kristus. Kenapa Kak Amoy? Karena Tuhan itu sudah berkorban loh untuk kita. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua ya. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Siapa yang gak mau jadi Laskar Kristus? Semua harus mau ya adik-adik. Semua siap. Nah adik-adik, kita akan sama-sama ya memuji Tuhan ya. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Semua semangat? Semangat. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Semua siap menjadi Laskar Kristus ya. Meskipun adik-adik kecil, semua siap. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan?
Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada pahlawan kecil. Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, obrak-abrik setan. Kita nyanyi lagi ya. Kas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, obrak-abrik setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, obrak-abrik setan. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, obrak-abrik setan. Bawa pedang di tangan, obrak-abrik setan. Bawa pedang di tangan, obrak-abrik setan. Puji nama Tuhan. Nah, meskipun adik-adik kecil ya. Tadi dikatakan loh, akulah pahlawan kecil. Meskipun adik-adik kecil, semua siap menjadi saksinya Tuhan. Amin. Menjadi laskar Kristus Amin. ya. Semua berani bersama Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan. Nah adik-adik, tadi sudah dikatakan ya, kalau kita semua siap menjadi laskar Kristus ya. Berarti kalau kita siap itu pada waktu Tuhan memanggil kita, pada waktu Tuhan mengutus kita, semua dengar ya dan berkata siap. Berkata Iya, iya. Tuhan. Nah adik-adik semua tentunya juga seperti itu. Kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik. Dengar ya panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus dong. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus sudah memanggil loh. Kita juga udah menjawab ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita adik-adik. Amin. Kita harus senang karena Tuhan Yesus telah menang bagi kita. Tuhan Yesus telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita anak-anaknya. Karena itu Kak Awe dan Bu Eri mau ajak kita sama-sama semua memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita harus jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Seperti pujian kita berikut ini. Hatiku senang karena Yesus telah menang. Dia telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk siapkan tempat bagiku, kamu dan kita semua. Hatiku senang karena Yesus telah menang. Dia telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk siapkan tempat bagiku, kamu dan kita semua. Ayo, ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil dimanapun berada. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil sampai ujung dunia. Hatiku senang karena Yesus telah menang. Dia telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk siapkan tempat bagiku, kamu dan kita semua. Hatiku senang karena Yesus telah menang. Dia telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk siapkan tempat bagiku, kamu dan kita semua. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil dimanapun berada. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil sampai ujung dunia. Ayo teman-teman, ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil dimanapun berada. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil sampai ujung dunia. Sekali lagi ya Dek. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil dimanapun berada. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil sampai ujung dunia. Beritakan
Beritakan Injil sampai ujung dunia. Beritakan Injil sampai ujung dunia. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Nah, sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga adik-adik, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kami mau bilang sama adik-adik, setelah kita bernyanyi banyak ini, adik-adik siap nggak jadi saksi Tuhan? Bu Eri, kalau kami tanya siap nggak jadi saksi Tuhan? Siap, gerak. Wah, siap, gerak. Ayo kami tanya sekali lagi ya, tapi jawabnya kayak Bu Eri. Adik-adik siap nggak jadi saksi Tuhan? Siap, gerak. Wah, hebat. Puji Tuhan, adik-adik luar biasa. Nah adik-adik, kalau kita siap, mari yuk kita sama-sama bilang ke Tuhan, utuslah aku Tuhan, kami mau menjadi saksimu. Amin. Kita katakan itu dengan iman adik-adik. Dan apabila kita meminta Tuhan mengutus kita, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus pasti menyertai kita di setiap langkah kita. Amin. Nah, mari kita siapkan hati pikiran kita adik-adik. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian.
Hanya Engkaulah yang aku kagum, aku puji, ku percaya. Utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Hanya Engkaulah yang aku cinta, aku sayang, ku hargai. Pengorbananmu melebihi hidupku. Hanya Engkaulah yang aku kagum, aku puji, ku percaya. Utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Utuslah aku untuk menjadi saksi-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam adik-adik. Selamat sore. Adik-adik sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Bu Titi harap adik-adik tidak bosan ya belajar firman Tuhan di sekolah minggu kita. Ayo, kalau adik-adik sudah siap, jangan lupa siapkan Alkitabnya, buka telinganya, hatinya, supaya kita fokus untuk belajar firman Tuhan. Siap adik-adik? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami anak-anak-Mu sekolah minggu datang kepadamu. Kami bersyukur atas berkat-Mu dan pada saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan supaya firman-Mu tidak sia-sia dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami, mohon pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bu Titi ini membawa gambar ya. Kelihatan enggak ya gambarnya? Terbalik enggak ini Bu Titi? Kelihatan enggak ya? Ini gambar apa ya? Gambar tentara ya. Gambar tentara, gambar prajurit, gambar laskar-laskar ya. Yang sedang berbaris. Nah, dan apa ya yang dipegang tentara-tentara ini? Senjata apa ya? Tembak ya, tembak yang panjang. Tentunya macam-macam ya senjatanya, tembak itu macam-macam. Bu Titi tidak tahu namanya, tetapi yang tahu pastinya itu tembak atau pistol ya. Nah, tentara-tentara ini, prajurit-prajurit ini, laskar-laskar ini, tentunya adalah orang yang
pemberani. Dia adalah yang menjaga negara ini dari serangan musuh. Jadi mereka itu tidak takut, mereka tidak gentar untuk menghadapi musuh untuk membela negara ini. Ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pemberani. Nah, ayo. Siapa kira-kira yang mau menjadi prajurit-prajurit atau laskar-laskar atau tentara-tentara seperti ini? Bu Titi mengajak kalian untuk menjadi laskar-laskar, bukan yang membawa senjata yang seperti ini adik-adik. Bukan senjatanya bukan seperti ini. Tetapi kita akan membawa senjata yang lebih hebat. Lebih hebat. Senjata kita nanti adalah ALKITAB. Apa yuk adik-adik ALKITAB? Alkitab. Alkitab adik-adik. Siapa yang punya Alkitab? Ayo angkat tangan, diangkat Alkitabnya. Ya, ini senjata kita. Karena kita adalah laskar Kristus, ya. Laskar Kristus musuhnya bukan manusia. Laskar Kristus musuhnya siapa? Kalau senjatanya Alkitab. Musuhnya adalah iblis. Iblis adik-adik. Waduh, menyeramkan Bu. Adik-adik, iblis itu tidak seperti yang adik-adik lihat loh. Seperti di gambar-gambar, di TV, ya, yang giginya panjang, tanduknya panjang, banyak, badannya kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau. Bukan seperti itu adik-adik. Iblis bukan seperti itu. Lah yang bagaimana Bu? Ya. Iblis itu adalah roh jahat yang menggoda manusia supaya manusia melawan Allah. Supaya manusia tidak taat kepada Allah. Itu iblis. Nah terus bagaimana bentuknya Bu Titi? Kalau kita mau melawan tuh enggak tahu bentuknya yang bagaimana. Nah adik-adik ingat enggak? Nah, ayo kita buka di dalam Kejadian ya. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang 1 sampai 4. Ingat Adam dan Hawa ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sudah ya? Sudah siap? 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, adik-adik, siapa yang menggoda Adam dan Hawa? Ular. Ular itu adalah iblis. Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah-buahan yang di tengah. Yang boleh dimakan adalah semuanya boleh, tetapi yang di tengah tidak boleh. Tetapi ular berkata, yang di tengah-tengah itu boleh kamu makan, yang di
Sini enggak boleh, yang boleh di tengah-tengah. Supaya kamu nanti boleh bisa menjadi seperti Tuhan. Lah, iblis berkata seperti itu, menggoda manusia sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Tuhan ingin kita menjadi laskar Kristus. Yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Di sini diberi judul adik-adik, aku bersedia menjadi laskar Kristus dan bersaksi. Jadi Tuhan menginginkan adik-adik dan Bu Titi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, boleh menjadi laskar-laskar Kristus yang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dimanapun berada. Supaya mereka pun memperoleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi bagaimana Bu Titi caranya? Bisakah kita, anak-anak yang masih kecil ini, memberitakan firman Tuhan? Bisa adik-adik. Tadi adik-adik telah diberikan senjata, yaitu Alkitab. Senjata kita bukan pistol, bukan tembak, tetapi Alkitab. Nah, dengan Alkitab, kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, bersedia untuk menjadi laskar, tentunya harus belajar firman Tuhan. Supaya hidup kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, mengetahui perintah Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa, mohon pimpinan supaya kita mengerti dan dapat memberitakan Injil. Adik-adik, ya, firman Tuhan ini bisa adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai 21. Nanti bisa adik-adik baca sendiri di rumah ya. Kisah Para Rasul pasal 2, pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai 21. Nanti bisa adik-adik baca di rumah. Jadi, apakah bisa adik-adik yang masih kecil ini memberitakan firman Tuhan? Bisa adik-adik ya. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita berdoa, belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan roh keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Supaya teman kita, saudara kita, orang tua kita, mereka pun memiliki keselamatan seperti kita. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik harus berani menyebut nama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik berdoa mau makan, berdoa mau belajar, mau bepergian, mau melakukan pekerjaan apapun, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun itu di tengah-tengah teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik berani menyebut nama Tuhan Yesus. Juga adik-adik tidak perlu malu kalau disebut orang Kristen. Ini loh, Albion, Arga, Gresia, Jocelyn, dan yang lain adalah orang Kristen yang Tuhannya Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh malu. Adik-adik malah bangga yang memiliki Tuhan yang telah memberikan keselamatan, yang telah menebus dosa kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita harus lebih bangga adik-adik. Dan adik-adik
juga harus mengutamakan ibadah daripada bermain. Seperti misalnya sore ini adik-adik ya. Wah, ini kan hari Minggu jam 5 waktunya belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Terus tiba-tiba temannya datang. Bion, Arga, ayo kita main sepak bola. Temannya banyak loh, seru nanti. Nah, apa jawab kalian? Kalian harus berani. Maaf teman-teman, ini kan hari Minggu. Waktunya saya belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Bion kan bisa minggu depan kamu mengikuti sekolah minggu. Sekarang kita main dulu. Maaf teman-teman, mainlah dulu. Saya tak belajar sekolah minggu. Nanti kamu tidak diajak bermain loh. Enggak apa-apa, besok saja saya tak bermain. Sekarang saya mau sekolah minggu. Nah, itu adik-adik berarti adik-adik telah melawan iblis. Itulah iblis adik-adik yang telah menggoda kalian supaya kalian tidak mau sekolah minggu. Tetapi puji Tuhan, adik-adik berani melawan iblis. Berani mengatakan bahwa saya harus sekolah minggu. Juga mungkin ada TV yang acaranya bagus. Wah, TV-nya bagus ya pas jam 5. Ini sekolah minggu. Sekolah minggu apa? TV. Sekolah minggu apa? TV. TV besok aja lah. Saya tak sekolah minggu. Berarti adik-adik telah mengalahkan iblis. Yaitu TV tadi yang mau mengajak adik-adik untuk lihat TV. Tapi puji Tuhan adik-adik tetap ikut sekolah minggu. Nah itulah adik-adik. Iblis ya, yang menggoda kita untuk kita tidak sekolah minggu. Nah itu namanya iblis ya, roh jahat itu. Dan kita juga harus hidup kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus yang suka menolong, Tuhan Yesus yang selalu mendoakan kita ya. Seperti adik-adik juga harus mendoakan temannya, mendoakan orang tuanya, mendoakan pendetanya, juga mendoakan bangsanya, bangsa Indonesia. Juga tidak mau untuk berbicara yang kotor. Bertanggung jawab, kalau dapat tugas dari sekolahan, segera dikerjakan. Tidak boleh malas. Nah, itu namanya bersaksi adik-adik. Oh, anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan Yesus ternyata pinter semua, semangat belajarnya, tidak malas-malasan. Nah, itu adalah namanya bersaksi. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita adik-adik ya, telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita akan membagikan keselamatan ini dengan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Adik-adik ingat Petrus ya. Petrus dengan pimpinan Roh Kudus, dia berani memberitakan firman Tuhan, berani memberitakan Injil, walaupun di dalam ancaman, di dalam tekanan, Petrus tidak pernah takut. Petrus tidak pernah gentar. Mereka hanya patuh kepada Tuhan, tidak patuh kepada orang tua. Tidak patuh kepada orang, perkataan orang. Hanya patuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia terus berdoa bersama teman-temannya saling mendoakan supaya Petrus berani bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Nah, siapa adik-adik? Kita harus memberitakan firman Tuhan. Seperti juga Petrus ya, yang berani dengan bertekun, dengan berdoa, dipimpin Roh Kudus, Petrus memberitakan firman Tuhan. Itu juga Tuhan perintahkan buat adik-adik dan buat Bu Titi.
juga anak-anak Tuhan semuanya supaya berani memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik mari kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Ayo kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Siapa komandannya? Tuhan ya. Komandannya Tuhan. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, maka Tuhan senang melihat kalian semuanya menjadi laskar-laskar Kristus yang memberitakan firman Tuhan. Nah, demikian adik-adik renungan pada sore ini, kiranya boleh menjadi berkat kita semua. Kita boleh siap untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Kita akan menyanyikan sekali lagi ya. Aku bukan pasukan berjalan. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Aku laskar Kristus, siap gerak. Aku laskar Kristus, siap gerak. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku laskar Kristus. Tuhan, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati.